Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Ati. Kali ini kita akan mempelajari tema 1. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang yang pertama adalah tentang cerita bergambar, dan yang kedua tentang alat gerak pada hewan bertulang belakang. Siapkan dulu buku kalian. Sudah siap semuanya? Baiklah, kalau sudah siap, coba kalian buka buku kalian halaman 13. Nah, ada apa di halaman 13? Iya, betul sekali. Di halaman 13 kita bisa menemukan komik. Sukakah kalian membaca komik? Sudah pasti ya. Ada yang tahu komik itu apa? Nah, sebelum kita mencari tahu apa itu komik, coba perhatikan baik-baik gambar pada komik ini. Tanpa membaca narasinya, apakah kalian tahu isi ceritanya? Bisa tahu ya? Iya, dengan melihat gambar, kita sudah bisa tahu isi dari cerita tersebut. Nah, apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialog. Gambar-gambar di dalam komik disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian cerita. Gambar dalam komik ini sangat mendukung pembacanya untuk lebih memahami isi cerita. Seperti kalian tadi, kalian hanya melihat gambar, tapi kalian sudah bisa memahami isi cerita dari komik yang ada di halaman 13. Nah, komik ini adalah salah satu cerita yang memasukkan unsur gambar di dalamnya. Selain komik, ada juga kartun, karikatur, ada juga cerita bergambar atau cergam. Nah, apa sih perbedaan dari komik, kartun, karikatur, dan cerita bergambar itu? Tadi sudah dijelaskan bahwa komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialog. Terus, apa dong itu kartun, karikatur, dan cergam? Nah, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 14. Kartun adalah gambar yang berisi kritikan, cerita jenaka, atau humor. Biasanya, kartun tidak disertai dengan teks penjelas, jadi hanya gambar aja. Biasanya, meskipun hanya gambar saja, orang yang melihatnya sudah paham apa isi atau apa yang digambarkan oleh gambar tersebut. Seperti itu. Kemudian, karikatur adalah ilustrasi humor yang melebih-lebihkan atau menyimpang dari bentuk dasar manusia. Biasanya digambarkan dengan bentuk badan atau kakinya kecil tapi kepalanya besar. Biasanya gambar-gambar itu ditujukan untuk politikus atau selebritas gitu. Jadi itu hanya sebagai sindiran, bisa sebagai sindiran. Kemudian kalau cerita bergambar dari namanya juga sudah jelas ya, bahwa cerita bergambar adalah cerita yang sebenarnya yang menjadi intinya adalah narasinya, bukan gambarnya. Jadi narasinya ada teks, narasi, tetapi disertai dengan gambar. Nah, gambar yang ada itu hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Jadi baik komik, kartun, karikatur, maupun cerita bergambar mempunyai kesamaan, yaitu terdapat gambar ilustrasi. Nah, kalian tahu nggak sih gambar ilustrasi itu apa? Gambar ilustrasi itu adalah gambar yang mendukung isi teks bacaan. Nah, bukan tanpa fungsi gambar ilustrasi ini dibuat. Gambar ilustrasi ini punya manfaat. Antara lain adalah manfaatnya, yang pertama adalah memperjelas cerita. Jadi ketika ada cerita, kemudian ada gambar di dalamnya, kita bisa semakin paham, kita bisa semakin jelas akan isi cerita tersebut. Kemudian yang kedua, memperindah. Yang ketiga adalah menerangkan isi atau informasi teks tersebut. Jadi semakin memperjelas, semakin memberikan keterangan kepada kita apa isi dari teks bacaan tersebut. Jadi dengan membaca teksnya, kemudian melihat gambarnya, kita akan semakin mudah memahami isi dari cerita tersebut. Nah,
gambar ilustrasi ini bisa berupa makhluk hidup ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi nggak melulu hewan, tumbuhan, tidak ya. Tapi sesuai dengan ceritanya atau sesuai dengan isi narasinya, nah gambar ilustrasi itu dibuat. Terus bagaimana dong cara membuat gambar ilustrasi itu? Cara membuat gambar ilustrasi ada beberapa langkah yang bisa kalian ikuti. Antara lain adalah yang pertama, kalian sebelum membuat gambar ilustrasi harus bisa menentukan gagasan pokok terlebih dahulu. Jadi cerita apa yang ingin kalian buat, gagasannya seperti apa. Nah, kalau gagasannya nanti sudah ada, maka kita bisa membuat sketsanya. Setelah sketsa jadi, sketsa tersebut bisa diperjelas dengan menggunakan pensil atau pensil warna. Nah, setelah sketsanya jadi, bisa kita percantik dengan mewarnainya sehingga gambar ilustrasi itu akan menjadi lebih menarik bagi para pembaca. Mereka yang membaca cerita, membaca narasi menjadi semakin bersemangat karena di dalamnya terdapat gambar ilustrasi tersebut. Nah, sekarang bisa kita lihat di halaman 15 dan 16. Kalian bisa mengamati contoh gambar ilustrasi. Di situ kita bisa melihat gambar kerangka beberapa hewan. Ada gambar kelinci, kerangka burung, ikan, katak, dan juga kadal. Nah, gambar-gambar tersebut membantu kita untuk memahami bentuk kerangka dari hewan-hewan tersebut. Kalau kita menyaksikan, kalau kita hanya membaca, mungkin kita akan kurang membayangkan atau kita kurang bisa berimajinasi. Tetapi ketika ada gambar ilustrasi, kita bisa membayangkan, oh ternyata kaki katak itu seperti ini, tulangnya seperti ini, dan sebagainya. Nah, apakah sekarang coba kalian amati dulu kelima gambar tersebut. Kelima gambar kerangka atau rangka dari hewan kelinci, burung, katak, ikan, dan juga kadal. Apakah kalian menemukan perbedaan rangka pada hewan-hewan tersebut? Nah, perbedaan itu terjadi karena berbeda pula cara mereka bergerak dan alat geraknya pun berbeda-beda. Sehingga rangka yang mereka miliki pun berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh tempat hidupnya, kemudian fungsinya, dan juga cara mereka hidup. Yuk, sekarang kita bahas bagaimana cara bergerak dan seperti apa sih alat gerak dari kelinci, katak, burung, kadal, dan juga ikan. Nah, yang pertama adalah kelinci. Suka kelinci? Kelinci itu salah satu hewan yang lucu ya. Dia adalah salah satu hewan mamalia. Kelinci ini memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal ini menyebabkan kelinci bergeraknya dengan cara melompat. Tungkai belakang itu berguna untuk memberikan tumpuan ketika melompat dan berjalan cepat. Dan tungkai depan yang berukuran lebih pendek berfungsi untuk memberikan tumpuan terhadap badan ketika kelinci tersebut mendarat di tanah. Nah, jadi karena struktur rangkanya yang seperti itu, maka kelinci bergeraknya dengan cara melompat. Ya, tungkai belakangnya itu lebih besar dan lebih panjang dibandingkan dengan tungkai depan. Kemudian ada juga hewan yang hampir mirip dengan kelinci untuk struktur rangkanya, yaitu katak. Katak juga sama seperti kelinci, dia mempunyai tungkai belakang yang lebih panjang dan ototnya juga kuat sehingga bergeraknya dengan cara melompat. Tetapi yang membedakan adalah pada kaki katak itu terdapat selaput renang. Karena katak ini kan hewan amfibi, dia hidup di air dan juga di darat. Nah, otot-otot yang kuat pada tungkai belakang itu digunakan untuk melompat ketika katak itu berada di darat. Sementara selaput renang yang terdapat pada kaki itu digunakan untuk memberikan tekanan pada air ketika katak berada di dalam air. Jadi meskipun sama-sama memiliki
otot atau tulang kaki belakang yang lebih panjang dan sama-sama mempunyai cara gerak melompat, tetapi ada perbedaan antara kelinci dengan katak. Itu karena perbedaan itu terjadi karena katak itu adalah amfibi, dia hidup di darat dan juga di air, sementara kelinci adalah tempat hidupnya hanya di darat saja. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya, yaitu burung. Nah, burung ini bergerak dengan sayapnya. Jadi ketika terbang, burung mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah sehingga terjadi dorongan ke atas dan burung ini bisa terbang. Burung ini memiliki susunan rangka yang ringan dan otot sayap yang kuat. Nah, sehingga memungkinkan burung ini bisa terbang. Tapi selain terbang juga burung bisa berjalan ya dengan kakinya ketika burung-burung ini terdapat di darat. Kemudian untuk hewan berikutnya adalah reptil atau yang tadi digambarkan di depan itu adalah rangka kadal. Nah, kadal ini berjalan dengan cara merayap. Alat gerak kadal berupa 4 kaki yang terletak di samping tubuh. Akibatnya, kadal memiliki badan yang menggantung di antara kaki. Hal itu menyebabkan kadal memiliki keseimbangan yang lebih ketika dia berjalan. Lebih stabil, lebih seimbang. Itu adalah kadal. Jadi dia punya kaki 4 ada di samping, kemudian badannya itu ditopang oleh keempat kaki tersebut. Kemudian untuk gambar yang terakhir adalah gambar ikan. Nah, ikan ini adalah hewan yang tempat hidupnya itu berbeda dengan hewan-hewan yang lain tadi ya. Ikan ini hidupnya di air sehingga dia mempunyai struktur yang berbeda juga dari hewan-hewan yang lainnya. Nah, ikan ini bergerak dengan menggunakan otot yang disebut myotom. Nah, otot-otot tersebut bersegmen, kemudian kuat, otot itu kuat juga, dan untuk sebagai kemudinya atau sebagai untuk menentukan arah, ikan itu menggunakan ekornya, sirip ekornya. Juga ikan juga dibantu bergerak juga dengan sirip. Ada yang hanya memiliki sirip tunggal, ada juga yang memiliki sirip ganda. Pada sirip ikan juga terdapat tulang rangka yang disebut radialia atau jaring-jaring sirip. Nah, dari keterangan Bu Atik ini sudah cukup jelas kan ya bagaimana cara bergerak hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Itu hanyalah beberapa contoh saja hewan yang bertulang belakang. Masih ada beberapa lagi, ada banyak mungkin hewan bertulang belakang yang tidak dibahas di sini. Kalian bisa membacanya, bisa mencari referensi bagaimana mereka bergerak dan apa alat gerak yang mereka miliki. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Atik tentang cerita bergambar dan juga alat gerak pada hewan bertulang belakang. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Nah, untuk tugas pada pertemuan kali ini, kalian mengerjakan latihan di halaman 19, ayo berpikir. Tugas ditulis di buku tulis ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Bu Atik akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.